Selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Oke, adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia atau dunia hewan. Dunia hewan atau Kingdom Animalia dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata atau avertebrata. Ini adalah hewan tidak bertulang belakang. Yang kedua, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang invertebrata atau avertebrata. Yang pertama, ini dibagi menjadi 8 ya. Yang pertama adalah porifera. Porifera atau hewan berpori. Yang kedua, coelenterata atau hewan berongga. Yang ketiga, hewan cacing pipih. Yang keempat, hewan cacing gilik. Yang keenam, hewan cacing tambang. Ini sering juga disebut cacing gelang. Yang keenam, moluska atau hewan lunak. Yang ketujuh, hewan arthropoda atau berbuku-buku. Dan yang terakhir adalah echinodermata atau hewan berkulit duri. Ingat-ingat ya, avertebrata atau invertebrata dibagi 8, yaitu porifera, coelenterata, cacing pipih, cacing giling, cacing tambang, moluska, arthropoda, dan echinodermata. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan, kita bahas satu persatu. Yang pertama, porifera. Porifera, ini gambarnya seperti ini ya, hewan berpori. Ini gambar apa ini? Yang satunya namanya ubur-ubur, yang ini anemon laut. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Cacing. Ini gambar cacing ya adik-adik. Siapa yang pernah melihat? Nah, ini cacing planaria yang bawah ini saya pernah sering lihat waktu di Kaliurang. Ini kalau saya potong nanti akan menjadi makhluk hidup yang baru lagi. Dipotong jadi 4, jadi makhluk hidupnya 4. Cacing pipih atau planaria. Ini cacing gelang, cacing tanah, cacing perut. Oke, sekarang moluska. Moluska adalah hewan bertubuh lunak. Hewan bertubuh lunak memiliki ciri-ciri tubuh lunak
banyak mengandung lendir. Tubuh terbungkus oleh mantel dan cangkang dari zat kapur. Ini gambarnya. Ini kerang ya. Siapa yang sudah pernah makan kerang? Ini siput, keong. Ini kalau di sate banyak dijual di angkringan tuh ya. Ini gurita, ini sotong. Bagus-bagus ya gambarnya ya. Kita lanjutkan. Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Ciri-cirinya, tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Mata majemuk, terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam, disebut mata faset. Ini gambarnya. Udang pernah lihat ya, sering ya. Laba-laba, kelabang, lipan bahasa Indonesianya ya. Ini luwing dan belalang contohnya. Abdomen itu perut. Nanti kalau di SMA akan dibahas lebih mendetail. Torak nih dada, head itu kepala, dada, dan perut. Oke, kita lanjutkan. Hewan yang masuk ke arthropoda tadi ada yang mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Yaitu pergiliran antara dari larva menjadi kupu-kupu. Ini contoh serangga nih. Ini ulat sudah mulai menjadi pong-pong. Ini pupa baru saja berubah dari ulat. Ini sudah membentuk seperti kupu-kupu. Nah, ini sudah hampir siap menjadi kupu-kupu dan sekarang menjadi kupu-kupu. Itu contoh metamorfosis. Metamorfosis juga bisa terjadi pada katak ya. Yang mengalami metamorfosis antara lain kupu, nyamuk ya. Itu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Kalau tidak sempurna ya belalang. Kalau bentuknya masih tetap itu tidak sempurna. Sekarang Echinodermata. Apa itu Echinodermata? Echinodermata adalah hewan berkulit duri. Jadi kulitnya banyak durinya. Ini contohnya Patrick. Apa namanya? Bintang laut ya, bintang laut. Bintang laut tuh banyak durinya. Yang berikutnya, wah ini apa ini? Ini namanya Shio Uchin. Apa ini? Cantik sekali ya. Landak laut. Ini binatang ya ini. Teripang. Cantik sekali, tapi itu kalau dipegang ada duri-durinya ya. Namanya juga hewan berkulit duri. Oke, kita lanjutkan. Gambarnya bagus-bagus ya. Kingdom Animalia vertebrata. Sekarang kita masuk ke vertebrata atau hewan bertulang belakang. Hewan bertulang belakang dibagi menjadi 5. Yang pertama Pisces atau ikan. Yang kedua amfibi atau katak. Ini hidup di dua alam, di dua habitat. Berikutnya reptilia atau melata.
Yang keempat, aves atau burung. Yang kelima, mamalia atau menyusui. Oke, bagus sekali ya. Kita lanjutkan sekarang untuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, Pisces. Pisces tadi apa? Pisces atau ikan. Memiliki ciri-ciri tubuhnya ditutupi sisik yang berlendir. Alat geraknya sirip punggung, sirip perut, dan sirip belakang. Ini ada kelihatan nanti kalau lihat di gambar ya. Bernapas dengan insang. Tubuhnya bersifat poikiloterm atau mengikuti suhu lingkungan. Ini gambarnya. Ini ikan apa ini? Ikan hiu ya. Ini ikan apa nih? Ikan pari. Ini apa ini? Ini yang sering kita goreng. Bandeng. Itu ya, bandeng presto. Ini ikan dasar laut. Mengerikan gambarnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang amfibia atau katak ini hidup di dua habitat atau dua alam, di air sama di darat, karena mengalami metamorfosis ya. Kulit tubuhnya tipis dan lembab. Nah, karena katak itu bernapas juga dengan kulit ya, selain dengan paru-paru. Berikutnya, alat geraknya adalah dua pasang kaki. Kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan untuk meloncat ya. Dapat hidup di dua habitat, yaitu air dan tanah. Mengalami metamorfosis. Ini metamorfosisnya sempurna karena perubahannya begitu luar biasa. Waktu di air bernapas dengan insang. Tubuhnya poikiloterm atau mengikuti suhu di sekitarnya. Bernapas dengan paru-paru, ada yang kulit, ada yang insang waktu masih berudu. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Ini gambarnya sekarang. Gambarnya cantik banget. Loh, ini katanya katak bentuknya seperti ini ya. Ini salamander ya. Ini termasuk bangsa katak nih, bukan kadal nih ya. Beda ya. Kalau kadal itu kan reptil, ini amfibi. Nah, ini katak. Kataknya bagus sekali berwarna ya. Dart frog. Nah, ini katak hijau, ini pernah sering lihat kan di pohon. Ini namanya katak pohon. Oke, cukup jelas. Bagus sekali gambarnya ya. Kingdom Animalia Reptilia. Nah, sekarang kita membahas tentang reptilia. Reptilia adalah hewan melata. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri tubuh ditutupi tubuh ditutupi kulit kering dan sisik atau perisai tempurung. Ada ular, ada kura-kura ya. Kura-kura itu ditutupi pakai tempurung. Alat pernapasannya adalah paru-paru. Walaupun kura-kura hidup di air, tapi itu bernapas pakai paru-paru. Suhu tubuhnya poikiloterm, yaitu mengikuti suhu tubuh di sekitarnya. Alat geraknya berupa kaki atau perut yang berjalan melata. Kenapa disebut reptilia? Karena berjalannya melata. Oke, lanjutkan ya. Ini gambarnya kura-kura. Waduh, cantik banget bentuknya. Ini gambar apa ini? Kadal potokek itu. Iguana, pernah lihat iguana ya? Ini ular ya, ular sama kadal. Ini buaya sama
Ini apa ini? Pernah lihat belum yang seperti itu? Buaya aligator. Namanya aligator. Oke, kita lanjut ya. Mantap, gambarnya bagus sekali. Sekarang aves. Aves atau burung. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tubuhnya ditutupi bulu. Yang kedua, alatnya berupa sepasang kaki dan sepasang sayap. Memiliki paruh. Alat bernapasnya berupa paru-paru dan pundi-pundi udara. Ini yang burung yang terbang. Kan ada juga yang burung tidak bisa terbang. Burung apa yang tidak bisa terbang? Banyak ya. Bebek itu nggak bisa terbang, itu termasuk burung. Kiwi. Suhu tubuh bersifat homoiterm. Nah, ini sudah beda ya. Kalau tadi kan poikiloterm, kalau tubuh burung itu bersifat homoiterm. Jadi suhunya tetap panas, walaupun suhu di sekitarnya dingin, tapi dia tetap panas suhunya. Reproduksinya bersifat ovipar atau bertelur. Jadi burung itu bertelur. Kita lanjutkan. Ini gambarnya. Gambar apa ini? Burung apa ini? Burung emu. Kok mirip burung kiwi ya, sama ya. Ini yang bawah ini apa ini? Ini penguin ya. Penguin itu di air. Kalau cari makannya di air. Ini flamingo. Bagus sekali ya. Waduh. Selanjutkan. Mamalia. Mamalia atau menyusui. Ciri-cirinya, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Beda ya rambut dengan bulu ya. Tubuhnya ditutupi oleh rambut. Alat geraknya sepasang kaki, tungkai, dan sepasang tangan atau sirip. Alat pernapasannya paru-paru, bersifat homoiterm atau bersuhu panas, berpanas. Memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamae, maka disebut mamalia. Bersifat vivipar atau beranak, kecuali platypus. Platypus ini bertelur dan beranak, ovovivipar. Kita lanjutkan. Bagus sekali ya. Ini gambarnya. Ini gambar apa ini? Ini adalah orang hutan. Ini apa? Simpanse. Ini apa ini? Gorila ya. Gambar gorila. Kanguru. Ini ada keistimewaan memiliki kantong untuk menaruh anak ya. Ini apa ini? Tikus, termasuk mamalia ya. Batman, ini kelelawar. Tupai, zebra. Ini termasuk mamalia karena hewan menyusui. Sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Saya cukupkan sekian. Selamat belajar. Semoga sukses selalu.